Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Aku mau menceritakan kejadian dialami kenalanku yang bernama Erna. Nama di cerita hari ini Kilin samarkan ya. Erna mengalami kejadian seram ini saat ia berada di Pulau Dewata bersama dengan teman kerjanya. Erna dan 3 temannya terpilih mewakili divisinya untuk mengikuti meeting tahunan. 3 teman Erna, kita sebut saja Rati, Gilang, dan Panji. Meeting kali ini bertempat di salah satu hotel bintang 5 yang cukup terkenal di sana. Gaya bangunan hotel ini semi outdoor, di mana di lantai 1 tiap lorong kamar menampilkan pemandangan taman yang begitu cantik dan asri di siang hari. Erna lupa, hotel ini memiliki beberapa lantai. Yang ia ingat, kedua temannya Panji dan Gilang mendapatkan kamar di lantai 3. Sedangkan Erna dan Rati di lantai 1. Di lorong lantai 1, tiap sudut patung-patung beserta sesajen khas Bali yang saat malam hari ketika berjalan di lorong, kalian dapat merasakan hawa yang berbeda. Belum lagi, adanya lampu kecil berwarna kuning yang menyorot ke arah patung menambah kesan menakutkan. Erna dan temannya berada di Bali selama 6 hari 5 malam, di mana 3 malam mereka akan full meeting di hotel tersebut, dan 2 malam selanjutnya mereka baru bisa liburan sejenak mendatangi wisata-wisata terkenal di sana. Hari pertama saat tiba setelah Erna dan teman-temannya bertegur sapa bersama dengan divisi yang lain dan mengambil kunci kamar, Erna dan Rati istirahat sejenak sebelum jam 6 sore. Mereka akan makan bersama dan jam 7 malam pembukaan meeting dimulai. Saat bangun pagi atau menjelang sore, Erna dapat menikmati pemandangan tanaman dan bunga-bunga, belum lagi belakang kamar Erna menampilkan view danau kecil yang cantik sekali. Setelah menikmati pemandangan dan istirahat sebentar, mereka pun bersiap untuk memulai meeting. Tidak berasa, sudah pukul 9:30 malam. Beberapa divisi lanjut meeting. Saat mereka hendak mulai meeting, Panji ternyata salah ambil laptop. Laptop yang seharusnya dipakai untuk meeting malam itu berada di kamarnya. Rat, nah, aku nggak enak kalau mau ninggalin. Tolong tuker ini laptop ya, soalnya abis gini aku mau presentasi. Pinta Panji kepada Erna dan Rati. Akhirnya, Erna, Rati, dan Gilang pergi ke kamar Panji untuk menukar laptop. Panji meminta tolong Erna dan Rati karena posisi Gilang butuh istirahat sehabis seharian menyetir, dan posisi kamar mereka pun di lantai 3. Kasihan kalau Gilang harus naik turun. Mereka bertiga naik lift menuju lantai 3, dan lift ke kamar Panji dan Gilang letaknya di pojok. Mereka harus melewati balkon panjang. Saat melewati balkon dan berjalan ke kamar, Erna dan Rati merasa merinding karena penerangan yang minim dan sepi. Nah, nanti baliknya lewat lift apa tangga? Tanya Rati ketakutan sambil menggandeng Erna. Lift aja deh kayaknya, Rat. Kalau turun tangga terus kita ngeliat sesuatu kan lumayan ya. Canda Erna sambil memegang lengan baju Gali. Duh, gak ada apa-apa coy. Jangan takut, tenang aja. Jawab Gilang. Sesampainya di kamar Gilang, Erna dan Rati buru-buru keluar meninggalkan Gilang sendiri di kamarnya dan berlari menuju ke lift. Suara lift menandakan pintu kebuka. Erna dan Rati segera masuk dan memencet tombol agar pintu lift segera ketutup. Untuk mencairkan suasana tegang,
Erna dan Ratih mengobrol sambil bercanda hingga bunyi lift kembali terdengar. Erna yang sudah panik dari tadi langsung melihat ke arah pintu dan ingin segera keluar untuk meninggalkan lift. Hingga Erna dan Ratih pun berteriak, "Hah? Tempat apa ini?" Saat Erna dan Ratih melihat ke tombol lift, tombol lantai 1 masih berwarna merah, sedangkan lift berhenti di lantai G. Tidak tahu ruangan apa, yang pasti ruangan tersebut gelap, sepi, dan sepertinya tidak ada aktivitas manusia di sana. Ratih pun cepat-cepat memencet tombol lift agar segera tutup. Karena Erna dan Ratih sudah janjian dari sebelum berangkat ke Pulau Dewata, kalau ada yang merasakan hal janggal, jangan langsung cerita. Apalagi di sini terkenal kemistisannya. Maka dari itu, mereka hanya bisa terdiam kaku. Bunyi lift kembali dan saat pintu terbuka, mereka melihat tanaman dan beberapa patung di setiap sudut. Mereka yakin kali ini sudah di lantai 1 dan tidak salah lantai lagi. Erna dan Ratih langsung lari menuju ke ruang meeting. Sialnya, jarak dari lift ke ruang meeting lumayan jauh dan harus melewati lorong kamar yang lampunya tidak kalah remang-remang. Dan patung-patung beserta lampu sorotnya membuat mereka semakin merinding. Setelah memberikan laptop ke Panji, mereka memutuskan untuk segera ke kamar yang juga jaraknya lumayan jauh dan membutuhkan tenaga lebih untuk menuju ke sana. Keesokan paginya, Erna yang sudah bangun terlebih dahulu jam 5 pagi, langsung mandi sebelum membangunkan temannya. Saat di kamar mandi, Erna kembali merasakan kalau ada orang di dekatnya dan sedang memperhatikannya. Kamar mandi di hotel tempat mereka menginap pun cukup unik dan lumayan luas. Ada 2 pintu geser, yang satu untuk ruang ganti dan satu lagi untuk toilet. Di antara toilet dan shower, ada wastafel dan 2 kaca. Satu kaca besar dan satu lagi kaca kecil yang bisa diputar. Sebelah shower ada bathtub yang dipakai Erna untuk duduk-duduk saat menemani Ratih sikat gigi ataupun saat mereka akan mengambil pakaian mereka di ruang ganti. Saat mandi, Erna merasa kalau ada seseorang yang sedang mengintipnya dari arah ruang ganti. Setiap Erna melihat ke arah ruang ganti, Erna tidak melihat siapa-siapa. Erna mencoba berpikiran positif. Ia pikir mungkin efek semalam, jadi Erna masih merasa takut. Setelah membangunkan Ratih, mereka bersiap-siap untuk sarapan dan meeting yang dimulai pukul 8. Saat sarapan, Gilang membuka percakapan. "Gimana semalam? Kalian aman?" Erna dan Ratih pun akhirnya cerita apa yang terjadi semalam dan mereka pun bilang kalau tidak mau pergi ke kamar Gilang dan Panji lagi. Bu Kirana, salah satu tim dari divisi lain yang ikut sarapan bersama divisi Erna pun bilang, "Emang loh, kalau malam serem banget. Semalam aja kalau ndak ada Pak Panji, aku juga takut loh ke kamar." Hari ini cukup melelahkan karena Ratih dan Erna baru selesai meeting pukul 1 malam dini hari. Mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Saat hendak tidur, lagi-lagi Erna yang posisi kasurnya di dekat kamar mandi merasa seperti ada yang berdiri melihatnya. Erna berusaha untuk menutup mata dan tidak menghiraukan. Tidak berasa di hari kedua meeting, saat bangun Erna merasa capek banget. Padahal dia bangunnya juga sama kayak kemarin jam 5 pagi. Sambil masih ngantuk, Erna langsung ke kamar mandi, mengambil HP-nya dan kali ini ia mendengarkan lagu rohani agar tidak merasa takut seperti kemarin. Dan lagi-lagi, Erna merasa seperti ada yang memperhatikannya dari arah ruang ganti. Erna yang merasa terganggu, segera keluar dari shower dan menutup pintu geser ruang ganti. Saat kembali mandi, Erna pun dibuat kaget dengan kaca kecil yang tiba-tiba menghadap ke arahnya. Erna pun bingung. Sepertinya tadi dia tidak menggunakan kaca itu. Dan juga sebelum menutup pintu geser pun, Erna tidak melihat kaca kecil itu terbuka mengarah ke Erna. Erna pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya dan membangunkan temannya
kemudian kembali beraktivitas seperti kemarin. Hari ini, saat sarapan, Bu Kirana mendatangi meja Erna bersama teman-temannya dan bilang, "Guys, kalian tahu, yang diganggu tidak cuma Erna sama Ratih. Pak Royke, salah satu divisi semalam, saat mau kembali ke kamarnya juga diganggu." Sebelum melanjutkan ucapannya, Bu Kirana melihat sekitar dan bilang, "Pak Royke melihat perempuan berambut panjang sambil menyentuh lantai di depan lift. Jadi, kamar Pak Royke kan sama kayak kamarnya Panji dan Gilang di lantai 3. Nah terus, liftnya kebuka di lantai 2. Pak Royke lihat ada perempuan rambutnya panjang banget, sampai tangannya gemeter pas mau menekan tombol." Cerita Bu Kirana. Erna dan Ratih pun yang mendengar cerita Bu Kirana semakin takut, dan mereka bersyukur banget. Soalnya, kamar mereka di lantai 1, jadi tidak perlu berurusan sama lift di hotel itu. Malam ini, divisi yang diwakili Ratih selesai meeting lebih awal dari sebelumnya. Jam 9 malam, mereka sudah selesai. Ratih pun WhatsApp Erna dan bilang kalau dia mau ke kamar duluan. Mau istirahat, nanti kalau sudah selesai telepon ya, siapa tahu Ratih ketiduran dan tidak dengar kalau Erna memanggilnya. Awalnya, Ratih tidak merasakan apa-apa. Selesai mandi, Ratih duduk-duduk di ruang ganti dan mempersiapkan baju yang akan ia pakai besok. Selesai dengan urusannya di kamar mandi, Ratih pun menyalakan TV sambil bermain HP. Tiba-tiba, Ratih mendengar suara hujan yang lumayan deras dan melihat jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Ratih pun kembali WhatsApp Erna dan bilang, kalau perlu dijemput bilang ya, nanti dibawain Ratih payung sekalian. Erna saat itu belum balas WhatsApp Ratih satupun karena dia masih meeting. Tidak lama kemudian, Ratih yang dalam posisi duduk di depan TV sambil sesekali melihat ke arah pintu mendengar suara Erna sambil mengetuk pintu kamar. "Ratih, bukain pintu. Ratih, bukain dong." Ratih pun buru-buru membuka pintu lebar-lebar, dan ternyata di depan sepi, tidak ada satupun orang yang lewat. Ratih cepat-cepat menutup pintu kembali dan ke kasur, masuk dalam selimut sambil memegang HP-nya dan kembali WhatsApp untuk menyuruh Erna segera kembali ke kamar kalau sudah selesai meeting. Ratih yang masih tidak bisa berpikir dengan logis karena kejadian barusan pun langsung ingat kalau Erna kan punya kartu cadangan. Jadi harusnya dia bisa buka pintu tanpa harus Ratih yang bukain dari dalam. Dan siapa yang manggil Ratih? Karena jelas banget itu suara Erna dan ketukan pintunya pun kenceng banget. Ratih kaget banget dengar suara notifikasi WhatsApp masuk dari HP-nya. "Ini Rat, aku OTW ke kamar, masih cari pinjaman payung soalnya," bales Erna. Tidak lama, Ratih dengar suara orang agak ramai dari depan kamarnya dan cepat-cepat membuka pintu untuk menyuruh Erna segera masuk. Erna pun sedikit kebingungan, tapi karena ingat dengan janji mereka dari awal, Erna pun mengurungkan niatnya untuk bertanya ke Ratih. Setelah membersihkan diri, Erna dan Ratih memutuskan tidur lebih awal kali ini. Lagi-lagi, Erna merasa ada yang sedang berdiri di dekat kasurnya dan memperhatikan Erna yang sedang tidur. Erna yang ketakutan tidak berani membuka matanya dan juga tidak berani menghadap ke arah sosok tersebut. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Erna yang mau mandi pun mendengarkan lagu rohani dan langsung menutup pintu geser ruang ganti. Tapi tetap saja, meskipun sudah ditutup, Erna masih merasa ada yang memperhatikannya. Saat selesai mandi, Erna pun kembali kaget dengan kaca kecil yang selalu menghadap ke arah Erna, membuat Erna kesal dan menutup kaca tersebut. Tidak hanya itu, yang bikin Erna semakin takut adalah pintu geser yang sudah ditutup tadi kebuka sedikit. Padahal Erna yakin sudah nutup pintu itu rapat-rapat. Temannya pun masih tidur dan tidak mungkin masuk ke kamar mandi saat ada orang di dalam. Pintu kamar mandi pun dikunci Erna. Malam ini, sepulang dari tempat wisata, Panji dan Gilang memutuskan untuk nongkrong di kamar Erna dan Ratih terlebih dahulu.
untuk membahas besok sebelum kembali pulang mau kemana. Saat sedang mengobrol sambil bercanda, Erna yang duduk di kasur Rati melihat bayangan hitam dari sebelah TV ke kamar mandi. Erna pun langsung melihat arah TV di mana bayangan hitam tersebut lewat. Tetapi Erna tidak melihat siapapun di sana. Setelah selesai membahas persiapan esok hari, Gilang dan Panji kembali ke kamar untuk beristirahat. Erna dan Rati pun mempersiapkan diri untuk beristirahat dan mulai berkemas. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, dan Erna maupun Rati memutuskan untuk segera tidur. Saat hendak tidur, lagi-lagi seperti malam sebelumnya, ia merasakan ada yang sedang memperhatikannya. Entah siapa dan tidak tahu wujudnya seperti apa. Tapi Erna yakin kalau tiap malam selalu ada yang memperhatikan Erna saat tidur. Begitupun keesokan paginya, di hari terakhir mereka berada di Pulau Dewata. Lagi-lagi, Erna merasa ada yang sedang melihatnya dari arah ruang ganti. Sepulangnya dari Bali, mereka berempat kembali bekerja seperti biasa. Dan Erna yang sempat merekam tiap sudut kamar hotel, menunjukkan rekaman itu kepada salah satu temannya yang memang dikenal dapat melihat dan merasakan sosok tak kasat mata. Sebelum Erna cerita, Erna ingin menyocokkan dengan kejadian-kejadian yang sudah ia rasakan selama di sana. Dan benar saja, bahwa temannya pun melihat sosok perempuan di daerah ruang ganti yang lumayan seram. Dan di daerah kasur Erna maupun Rati juga ada sosok seperti pria. Tapi temannya pun juga tidak seberapa yakin karena yang ia lihat samar-samar. Kemudian Erna pun mengiyakan dan bercerita tentang semua kejadian yang ia alami. Begitupun dengan Rati. Dan teman Erna ini pun bilang, "Kalian sih masuk tidak permisi dulu, langsung masuk aja makanya diganggu." Erna dan Rati ingat, kalau memang pertama kali tiba dan dapat kunci, mereka langsung masuk kamar hotel tanpa permisi terlebih dahulu, karena mereka yang sudah terlalu capek ingin segera tidur di kasur dan mandi. Teman Kilin, apakah kalian juga pernah berlibur di Pulau Dewata dan mendapat gangguan dari penghuni hotel atau villa yang kalian tinggali? Jangan lupa untuk permisi terlebih dahulu ya teman-teman Kilin, sebelum kalian datang ke tempat yang baru kalian kunjungi. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.